Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menjelang sepekan kita berada di bulan Ramadan, besok kan hari ke-7. Kita bersyukur kepada Allah dikasih kembali macam-macam nikmat ya. Diawali dengan nikmat sehat, nikmat kuat, ya, tambah umur, nikmat rezeki, ya kan? Kemudian nikmat ibadah yang paling harus kita rasakan, ya, nikmat ibadah. Semoga nikmat-nikmat itu terus berlanjut dan juga bukan hanya di dunia, ya kan? Kita sangat dangkal cita-cita kita kalau nikmat-nikmat itu hanya kita rasakan di dunia saja. Kita ingin nikmat tersebut berlanjut sampai nanti di akhirat. Kan gitu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bentuk mensyukuri nikmat adalah kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah atau mempergunakan semua yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah menciptakan kita dan jin di ayat 56 surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku, ya gitu. Nah, ibadah kita adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Saum kita, sholat kita, kemudian tarawih kita di malam-malam Ramadan, kemudian sedekah kita dan berbagai macam amalan yang kita lakukan, sesungguhnya itu adalah membuktikan kita adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya diminta oleh pengurus untuk membahas tentang pribadi muslim yang hakiki. Hebat banget nih. Ya, baik. Tapi sebelumnya adik-adik, kita menyiapkan berapa hadiahnya? 10 hadiah ditambah 1 buku ya, adik-adik 11. Siap-siap ya. Jadi yang mau ikutan kuis, Adik Putri siap-siap, nanti ada mic yang bisa bawa ke sana. Kemudian adik-adik putra di ruangan ini silakan ya. Jangan bercanda, dengerin ya, gitu aja ya. Sehingga nanti anak-anak juga adalah bagian dari jamaah, sehingga tidak ada perbedaan antara anak-anak dan orang tua dalam hal menyimak ceramahnya, karena insya Allah semua akan mendengarkannya insya Allah ya. Baik, kita bicara dulu tentang al-Islam. Islam itu dari kata-kata aslama yuslimu, islaman, maknanya al-istislam, jadi berserah diri ya. Maknanya luas ya. Apapun yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara sunnatullah dan tunduk selalu kepada sunnatullah, itu namanya Islam. Matahari beredar terbit dari timur terbenam ke sebelah barat tiap hari, nggak pernah absen, nggak pernah hilang, itu adalah Islam atau bertunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita berserah diri. Cuman bedanya manusia itu tidak dipatok oleh Allah seperti matahari tadi. Oleh Allah dikasih kebebasan untuk memilih. Silahkan, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Barang siapa yang mau berkufur silahkan, atau kufur silahkan kufur. Siapa yang mau mukmin beriman silahkan beriman. Ya. Kemudian dalam jiwa kita ada potensi yang berseberangan. Potensi fujur ada, potensi durhaka ada, potensi takwa juga ada. Sehingga ketika itu ditetapkan oleh Allah, maka Allah punya alasan di akhir nanti. Kenapa ya Allah menyiksa aku? Kan kamu di dunia dulu kasih pilihan, mau ke Masjidul Islam ataupun mau bioskop. Pilihan, mau tarawih atau mau jalan-jalan kuliner malam ini, terserah. Nah, ketika pilih jalan yang benar, jalan ibadah, itu ujungnya ke surga. Dan ketika memilih jalan yang salah, ujungnya ke neraka. Nah, Allah Maha Adil di situ. Beda kalau kita tetapkan atau Allah tetapkan dari awal, jadi kafir semua tiba-tiba disiksa, ya kagak bisa lah. Kafirnya dari Allah. Nah, sekarang kafirnya dari diri kita, mukminnya, imannya dari kita, maka Allah punya alasan untuk menyiksa orang yang durhaka, dan Allah punya alasan untuk memasukkan ke surga dengan karunia orang-orang yang takwa. Kan gitu, ya. Nah, kita dikasih pilihan, gak ada apa ya, gak ada ijbar, pemaksaan dari Allah, gak ada bagi kita, insya Allah. Nah,
Artinya bahwa kalau kita menjadi orang yang dikasih kesempatan, diberi akal yang sehat, didatangkan Rasul dan diturunkan wahyu lewat Rasul tersebut, maka kita punya kesempatan untuk memilih yang terbaik itu. Kata Allah, fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Orang Nasrani pun sekarang sudah mulai melek matanya. Mereka mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan, ternyata Nabi dan Rasul. Keren banget ya di Bible yang mereka bacakan gitu kan. Karena banyak kitab-kitab yang mereka larang, tidak boleh dibaca. Kan keren banget, ada kitab boleh dibaca. Kita bahkan wajib dibaca ya. Nggak ada yang sembunyikan. Makanya falamu aslimu, itu kata Islam. Maka kepadanya lah, kepada Roh kalian itulah kalian berserah diri. Itulah Islam. Makanya dibuktikan dan dinyatakan, ditampakkan dalam kehidupan kita dalam rukun Islam. Untuk menyatakan diri sebagai muslim, maka kita bersyahadat. Walaupun untuk lingkungan kita rata-rata Islam kita Islam keturunan. Jadi nggak perlu kita bersyahadat lagi, karena dari awal pun kita tidak pernah menjadi kafir. Oh usah jangan kencang-kencang kafirnya katanya. Nanti diganti ya ayyuhal non muslim. Oh gawat juga ya ayat diganti ya. Jadi sejak kita lahir di keluarga yang muslim, maka kita tidak pernah mengatakan Hubal Tuhan saya, Yesus Tuhan saya, nggak pernah mengatakan begitu. Jadi tidak perlu ada datang pada seorang ustadz, kiai, pak kiai, saya mau masuk Islam. Kamu keluarga apa? Nama bapak siapa? Lalu bisa apa? Kamu muslim semua? Iya pak kiai, tapi katanya bersyahadat dulu. Kata siapa? Kita lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah keluar dari Islam. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah fitrah itu fitrah mana? Fitrah Islam. Buktinya fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia yuhawidanihi Yahudi, ayu nasiranihi atau menjadikan dia Nasrani, ayu majisani atau menjadikan dia Majusi. Berarti yang ditinggalkan tidak disebutkan fitrah itu adalah Islam. Jadi kita tidak perlu. Nah udah syahadat selesai kita. Kecuali kalau pernah kayak pendeta Saifuddin Ibrahim itu baru tuh syahadat lagi kalau mau masuk Islam. Tapi dia yakin sendiri tuh tobatku tidak akan diterima. Kayak urusan lu apa? Orang begitu urusan Islam minta dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, satu ayat juga kita gak berani. Jangan satu ayat, satu huruf saja kita tidak berani mengurangi dari Al-Quran, ya kan? Nah, kedua kita sholat jangan disembunyi-sembunyiin lah. Sholat lakukan. Memang sah sholat sendirian, tapi kalau bapak sholat di rumah, setia di rumah, maka bapak ganti baju, pakai dasar sholatnya di sono, pakai mukna, ya kan gitu. Karena laki-laki dari 7 tahun ke atas dianjurkan, ditekankan sunnah muakkadah istilahnya, sholatnya berjamaah di masjid dengan niat untuk iqamatuddin, menegakkan agama dengan sholat itu. Saum kita laksanakan pada bulan Ramadan. Zakat bagi orang yang memiliki nisab atau harta yang nisab ya, sekitar 85 jutaan lah kita ambil. Kalau 1 gram emas murni 1 juta, itu kan 85 juta uang kita tersimpan. Tunggu 1 tahun baru keluarkan zakatnya, kan gitu. Nah, mengingat ya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya sebenarnya itu kan proses keluar harta, walaupun namanya sedekah kan luas banget. Senyum aja sedekah. Nah, pengurus Masjid Nurul Islam punya rencana, bukan rencana, terpaksa dan kebutuhan ya. Ada perbaikan-perbaikan karena memang mungkin ada bagian-bagian yang sudah udur, sudah lama ya kan. Mungkin hampir berapa ya? Saya masih baru punya anak berapa kali ngajar di sini. Ya udah tua banget sekarang ya berarti. Asalnya dari sini pindah ke Solo, pindah lagi ke sini, seru nih masjid. Dari sini dulunya, pindah ke depan, di depan pindah ke sini lagi, ntar pindah ke atas. Kemana aja terserah lah. Jadi mungkin ada bagian yang mungkin perlu uluran tangan, bantuan dari jamaah. Dan saya sudah katakan, selama uang itu dipakai dan dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada jamaah, para jamaah nggak usah ragu untuk membantunya. Tapi kalau dilaporkan tiap Jumat, uang hari ini saldo tanggal berapa hari ini? 8 ya? 8 bulan April tahun 2022, saldonya ada 250 juta. Jangan disumbang lagi tuh masjid. Buat apa nih kumpul-kumpul ratusan juta? Nah, karena mungkin ada biaya belum cukup, maka ada minta bantuan kepada jamaah untuk renovasi kubah yang mungkin perlu diselesaikan, apalagi sekarang musim hujan ya, jadi segera untuk diselesaikan. Itu segera dibawa saja. Saya juga ikut mendukung karena ini adalah untuk kenyamanan kita bersama. Baik, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini merupakan apa ya? Merupakan perintah ternyata ya. Sering ayat ini dibaca oleh Nabi SAW dalam setiap khutbah Jumat dan khutbah nikahnya.
surat Ali Imran ayat 102. Pada hafal saya kira ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan di akhirnya katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah Anda meninggal dunia. Gak boleh meninggal dunia itu. Gak boleh pokoknya. Haram meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Makanya kita cari kondisi. Wah, kalau nanti ditakdirkan ajal datang, kita dalam keadaan terbaik. Kan kita sudah doakan semoga husnul khotimah. Benar. Ya maksudnya semoga dia ketika meninggal dalam keadaan baik begitu. Dan Nabi mengatakan yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Seseorang nanti akan dibangkitkan dalam kondisi apa dia sedang meninggal dunianya. Ada yang meninggal dunia sedang sujud, kita rindu banget ya pengen seperti itu enak kayaknya. Langsung bertemu dengan Allah tanpa macam-macam. Orang lagi sujud, ya kan? Orang berjihad udah jelas lagi ya orang jihad mah. Orang yang syahid di medan perang itu nggak perlu doa kita. Buktinya tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatin, langsung kubur saja udah selesai. Dia mah udah nggak perlu doa dari orang hidup. Bahkan dia pun nanti akan berikan syafaat kepada keluarga besarnya. Luar biasa itu. Kan gitu. Nah, jadi kita tidak boleh meninggal kata Allah kecuali dalam keadaan berserah diri atau muslim kepadanya. Jadi kita pada posisi atau situasi apapun kita jaga makna Islam kita. Kalau iman nanti beda lagi pembahasannya. Tapi Islam kita bahwa aku sebagai seorang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa muslim. Kama qala sallallahu. Siapa yang sholat seperti kita, insya Allah yang sholatnya sama maghrib 3, isya 4, subuh 2, asar dan duhur 4 rakaat ya. Kalau ada sholatnya duhur 8 rakaat, isya 16 rakaat, jangan ikuti itu agama begitu ya. Karena beda dengan kita ya. Siapa yang sholat seperti kita kata Nabi. Wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kepada kiblat yang kita pakai sebagai kiblat, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Entah di mana yang mau bikin kiblat untuk Islam Nusantara saya nggak tahu di mana. Jangan dong ikut lah. Ya kan jauh bukan ke surga jadi tetap nggak tahu karena bukan Nabi yang diikutinya ya. Kemudian wakala Nabi antara biasa suka makan hewan kurban seperti kita suka makan hewan kurban, suka berkurban seperti kita, bahwa muslim itu muslim. Jadi muslim itu tampilan. Walaupun bicara masalah iman, hati masing-masing nggak tahu. Karena orang munafik pun bisa sholat seperti kita, bisa puasa seperti kita, bisa sedekah seperti kita, tapi artinya bukan mukmin. Itu bahaya. Nah, mukmin yang sesungguhnya yang harus bagaimana? Mukmin atau muslim yang sempurna difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 65 surat An-Nisa. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidaklah atau demi Rabbmu mereka tidak termasuk orang yang beriman. Hatta yuhakimuka. Nah, muslim yang sesungguhnya menjadikan Rasul sebagai hakim. Jadi apapun perkara yang kita hadapi, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Rasulnya masih ada, kita langsung tanya kepada beliau. Cuman Rasulnya sudah nggak ada, maka yang ada adalah hadis-hadis yang beliau tinggalkan lewat para ulama hadis yang jujur ya. Karena banyak para penulis yang memunculkan hadis tapi hadis palsu, hadis bohong. Ya. Kayak orang di pasar suka laku jualan terongnya, dibikin hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah al-batin jadawa min kulida. Terong merupakan obat setiap penyakit. Laku terong dia. Aduh ya Allah ya Rabbana. Kedengaran sebelahnya tukang sorban, bikin lagi hadis. Salatun bi imamatin ka'alfi salatin biduni imamah. Salat pakai sorban sama dengan 1000 kali salat tanpa pakai sorban. Lakulah sorban dia. Cuma saya banyak sorban tak pernah saya pakai. Gerah. Punya pernah 16 sorban bagi-bagi aja udah. Saya mendengar jurusan kobo ya. Kenapa takut kalau penampilan kayak kiai benar takut tusuk sama orang gila. Sekarang orang gila sudah merajalela untuk menusuk para kiai, itu bahayanya. Ya, baik. Nah, sampai kalian menjadikan Nabi sebagai hakim, memutuskan perkara kalian yang kalian perselisihkan. Summa la yajidu muslim hakiki. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak menemukan, tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat. Mimma qadaita, apa yang kau telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka beristislam, berserah diri sepenuh-penuhnya berserah diri. Sekedar contoh untuk membuktikan muslim harus bagaimana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh suami istri. Sebelumnya
suami saya ketemu dengan seorang ibu. Kata ibu tersebut, kayaknya kamu dengan yang kamu nikahi pernah aku susui. Berarti saudara sesusu, hukumnya haram seperti saudara kandung, haram untuk menikah. Dia kaget lah. Akhirnya datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang ibu mengatakan bahwa aku dengan istriku yang aku nikahi pernah dia susui. Simpel banget jawaban Rasulullah. Kaifa wa qad qila, ya gimana lagi, udah dibilangin. Mereka pasang nikah, putus nikahnya udah. Nggak bisa lagi tawar menawar di situ. Jadi apapun kita, kata agama haram, kita katakan haram. Kata Al-Quran ini boleh, silakan lakukan. Kata Al-Quran wajib lakukan sesungguh-sungguhnya. Begitulah namanya orang Islam, karena istislam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak orang yang Islam disingkirkan, walaupun melanggar aturan Allah, udah yang penting yang penting dapat harta, dapat duit dan segala macamnya gitu ya. Nah, dan Islam itu maknanya selamat, karena Nabi pernah banyak hadisnya ya. Nabi pernah mengirimi surat kepada Heraklius ya, di Konstantinopel ya. Dalam surat itu Rasul bisa nulis ya? Enggak, Rasul punya juru tulis ya. Jangan sampai nanti rancu gitu. Katanya Rasul itu umi, jadi bisa baca, tidak bisa tulis. Kok bisa ngirimin surat? Ada juru tulisnya, ada para penulis yang Rasul tugaskannya. Ya, jadi agak aneh. Dalam surat itu amma ba'd ya. Salamun ala man ittaba'a, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, ada setelah itu ini adab ya. Karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian biasa kalau namanya surat singkat itu min Muhammadin, dari siapa menuju siapa, itu begitu kan dalam adab bersurat. Fa ini an'uka bi ayatil Islam. Aku mengajakmu dengan ajakan-ajakan Islam. Aslim taslam, gitu. Simpel aja. Masuk Islam engkau akan selamat. Kemudian yu'tika ajraka marratain, Allah akan berikan kepadamu pahala 2 kali. Kenapa 2 kali? 1 kali iman kepada Nabi Isa alaihissalam, kedua iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sampai hari ini kalau ada orang yang ngaku beragama Nasrani ataupun beragama Yahudi, mereka iman kepada Nabi Isa, mereka iman kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak beriman kepada Muhammad, itu namanya kafir, dari golongan ahlul kitab. Gitu ya. Jadi aslim taslam. Jadi masuk Islam engkau akan selamat. Nah, kita pun berada dalam Islam, kita berharap keselamatan bukan dunia saja, tapi insya Allah kita akan berada pada keselamatan di akhirat nanti insya Allah. Ya, itulah muslim hakiki seperti itu, yang tentunya tidak perlu aneh, karena bukan hanya beberapa kata atau beberapa ayat yang berkaitan perintah Allah langsung, tapi dalam beberapa ayat juga disebutkan bahwa amanat-amanat atau wasiat-wasiat para nabi pun kepada putra-putra dan keturunannya di dalam surat Al-Baqarah 131 sampai 132 dikatakan di akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim ya, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, kalian jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berupaya kapan, bukan kita nggak bisa perkirakan ya, tapi intinya kita harus selalu berbuat baik, karena ketika ajal tiba kita sedang dalam keadaan baik. Dan itulah yang dikatakan Nabi, yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Seorang akan dibangkitkan dalam kondisi sedang apa dia meninggal dunia. Tapi juga ingat bahwa manusia juga akan dibangkitkan. Orang-orang yang beriman akan dibangkitkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Baik. Kita kasih waktu berapa? 5 menit, 10 menit buat kuis ya. Oke. Nanti dicatat ya. Ada ceritanya, untuk 2 tahun kemarin saya itu jadwal penuh 30 malam ada ceramah. Dan biasanya nyiapin amplop dengan isinya ya, bukan amplopnya doang. Kemudian ternyata tinggal jadwal tarawih kagak ada. Gitu maksudnya, daripada nanti kita gagal lagi deh aja sekarang mah. Saya datang, kalau ada yang mau kuis, kita minta kepada pengurus silakan kuisnya apa hadiahnya ya. Di antaranya satu ada hadiah buku ya, insya Allah. Baik. Pertanyaan pertama yang gampang banget. Nah, ada yang paling kecil dah kalau ada ya. Nah, yang gampang. Surat dalam Al-Quran nomor 1. Sini yang ini. Sini. Nah, gampang banget nih. Nah, namanya siapa? Kelas berapa? Badung ya. Udah jalan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Fawaz, Kelas? kelas 3, Wus, 3 ya. Suratnya namanya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Udah kasih hadiahnya. Udah dicatat ya? Udah siap hadiahnya. Besok dibagi. Ngantri nanti datangnya. Baik, pertanyaan kedua. Masih Al-Quran ya. Siapa yang bisa menyebutkan surat nomor 10 dalam Al-Quran? Apa nama suratnya? Dia lagi ya. Ya kayaknya ilmunya di situ tuh. Yang lain. Yang lain. Hah? Boleh. Sini ke depan. Nanti hadiahnya bagi 2 ya. Iya. Beda kan? Nama Hakim, kelas 4A. Iya. Surat Yunus. Iya betul. Asik. Cocok. Untuk surat satu pertanyaan lagi. Surat nomor 30 dalam Al-Quran. Siapa yang tahu segera ke depan. Dia tempat nanya Zak. Jangan dulu. Kasih tahu aja. Seru nih. Udah. Nama dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan, kelas 5B. Nama suratnya? Arum. Arum, benar, pintar. Penasaran ini kan bertiga tuh joinan itu. Iya semuanya satu. Nanti bagi-bagi ya daripada dia. Baik, untuk Al-Quran satu pertanyaan lagi. Surat nomor 100 angkat tangan. Nomor 100, nomor urut 100 banyak di situ. Seru nih. Apa sih? Yang dekat dengan Al-Quran sekarang buka Quran, nggak apa-apa. Ada? Ya, untuk hafalannya pasti. Siapa? Kebetulan dia. Sini. Yang baju hitam. Nah ini yang baju hitam kasih ya. Baik, ada lagi kan baru 4 pertanyaan ya. Ada 6 pertanyaan lagi. 7. Assalamualaikum warahmatullahi Lagi kelas 7 surat Al-Adiyah. Al-Adiyah, betul. Oke, pintar. Baik, sekarang tentang sirah nabawiyah ya. Baik. 14. Adik-adik yang bisa menyebutkan siapa wanita mulia yang dikasih kesempatan oleh Allah menyusui Nabi Muhammad SAW? Ini yang belum ya? Gengnya kan? Gengnya. Ini belum yang begitu belum. Baik sini. Iya. Udah belum? Yang ini yang kaos ini. Dia angkat tangan baru sambil ragu. Sini. Ya, yang menyusui Nabi Muhammad ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sima. Namanya? Fatimah. Hah? Kasih tahu ya, Halimah Asadiyah. Udah kasih hadiah lah, nggak apa-apa, udah berani ke depan. Baik. Siapa kakek Nabi Muhammad SAW? Yang mana? Baju merah. Nama saya Fatih, kelas 7. Kelas 7, Abdullah. Gugur lah. Abu Thalib. Salah masih, satu lagi. Abu Thalib. Abdul Thalib. Udah kasih dah. Baik. Pernah ada pendeta yang di Syam, pendeta sepupunya Nabi, sepupunya Siti Khadijah. Melihat pendeta di Syam itu melihat ada rombongan yang di atasnya ada naungan awan. Siapa pendeta itu yang menunjukkan ini adalah calon Nabi? Nama pendetanya, ayo. Siapa itu? Nah. Siap? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Sini. Asik. Ini calon kiai kayaknya. Oh, biasa tuh. Pendeta kece. Assalamualaikum, nama aku Fadli, kelas 2. Wih, siapa nama pendetanya? Muharram. Bukan Muharram. Gak bisa baca mulut ya. Udah, kamu kasih hadiah. Muharram, iya kan? Betul ya. Muharram. Baik.
Siapa yang bisa menyebutkan 3 putri Rasulullah SAW? Nama 3 putri Rasulullah, siapa aja? Enggak semua. Mana? Yang pintar mau. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada yang lain baris. Ada? Yang bisa menyebutkan 3 putri Rasulullah SAW? Yang belum, siapa yang belum? Yang udah? Belum ya? Sini. Sini, oke. Anak pintar lah. Siapa? 3 putri Rasulullah, sebutkan aja. Nyontek boleh, buka YouTube, buka Google, nggak apa-apa. Sebutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Dari kelas 8. Ya. 1 istrinya Ali siapa? Pak Fatimah. Kedua Aisyah. Bukan. Zainab. Ketiga boleh. Ya. Udah, kasih hadiah dah. Walaupun bisikannya banyak banget tuh. Bisiknya. Pak Jamal berapa tuh? Tinggal 3 lagi ya dengan buku. Siap nanti pertanyaannya ada terakhir, hadiahnya buku. Baik, pertanyaan ke-9. Siapa yang bisa menyebutkan orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum wanita? Orang yang pertama kali kaum wanita. Yang belum? Oh, sini. Oke, belum. Tadi ke Salih yang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali kelas 6. Khadijah. Oh, Khadijah, betul. Baik. Nomor 10, pertanyaan ke-10. Siapa yang masuk Islam pertama kali dari golongan pemuda? Masih muda. Jangan teriak dulu. Lucu jadinya. Batal pertanyaannya. Ya. Siapa sahabat yang ketika masih di luar Islam dia kaya luar biasa, ketika meninggal dunia syahid di medan Uhud, bajunya cukup sempit, tidak terlalu lebar. Sahabat itu adalah dai yang diutus ke Madinah Rasulullah. Siapa namanya? Ada yang tahu? Mus'ab bin Umair. Susah? Masa susah, belum belajar. Bukan ada sampai jelas di sini? Ya, gampang. Pertanyaan berikutnya, siapa ibunya Nabi Muhammad? Bertanyakan kan? Jangan teriak dulu sayang. Bantal itu kalau teriak dulu, jadi jangan teriak dulu, angkat tangan dulu ditunjuk. Dibantal. Baik. Ya. Di dunia ini ada 3 tempat suci yang Allah nyatakan tempat suci. Ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan itu? Nah. Ayo sini ke depan, yang belum ya, saya yang belum. Kasihan yang lain. Mana yang belum? Tuh yang baju kuning itu belum. Yang belum. Nah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Walaupun rumusnya Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Pertanyaan terakhir, nanti catat ya itu pertanyaan 10. Pertanyaan terakhir. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan 10 surat pertama yang Al-Quran dari 1 sampai 10? Sebelum ini nanti yang lain. Gimana nih? Ada yang bisa yang lain? 10 surat Al-Quran dari 1 sampai 10. Namanya sebutkan. Nama suratnya. Gak ada yang lain? Berarti ini. Ada yang mau nyebutin? Kalau enggak, kita kembali kepada penantang pertama. Ini penantang pertama udah berdiri. Sini apa ada? Ya, sebutkan. Alhamdulillah. Ini langsung hadiahnya. Adik udah hafal nama-nama surat Al-Quran, ikut judul kitabnya, Anda pun bisa hafal 30 juz Al-Quran. Baca ya dan praktekkan, berguru pada para hafid di sini insyaallah. Baik, terima kasih. Saya kira untuk sekian dulu.
segala kekurangan dan mungkin tidak nyamannya ya Pak ya. Nama saya mah dibikin panjang dramanya gimana tuh? Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum